Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Sinta Aprilia Ningrum, NIM 19234019, mahasiswi program studi perpustakaan dan ilmu informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek Keminangkabauan sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau dengan dosen pengampu Ibu Malta Nelisa Esos M.Hum. Berikut penjelasannya. Let's get started. Minangkabau atau yang biasa disingkat dengan Minang adalah kelompok etnik Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Menurut legenda Tambo, alam Minangkabau merupakan daerah-daerah yang terbagi di dataran Padang saat ini dimulai sejak masa kekuasaan Ninik Sri Maharaja Diraja yang merupakan putra dari Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain. Matrilineal adalah sistem yang terkenal di dalam suku Minangkabau yang menurut sejarah tercipta karena siasat cerdik Datuk Padang dalam menghadapi serangan kerajaan Majapahit. Terdapat beberapa aspek-aspek Keminangkabauan yang terdapat dalam Minangkabau. Yang pertama yaitu sejarah. Nama Minangkabau berasal dari kata Minang yang berarti menang dan kabau yang artinya kerbau. Dalam sebuah legenda yang beredar, sejarah nama Minangkabau sendiri berawal dari ekspedisi yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit pada abad ke-16 untuk mencegah peperangan yang menimbulkan korban jiwa. Masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau milik mereka dengan kerbau Jawa milik pasukan Majapahit. Pada waktu itu, pasukan Majapahit disebut membawa seekor kerbau yang besar dan agresif, sedangkan masyarakat setempat hanya mengeluarkan seekor anak kerbau yang lapar. Namun, mereka memasang sebilah pisau pada masing-masing tanduk anak kerbau tersebut. Alhasil, anak kerbau dengan sebilah pisau di tanduknya mampu mengalahkan kerbau besar milik pasukan Majapahit. Kedua yaitu aspek adat dan budaya. Menurut Tambo, sistem adat Minangkabau pertama kali dicetuskan oleh dua orang bersaudara, Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatian Nasabatang. Datuk Katumanggungan mewariskan sistem adat Koto Piliang yang aristokratis, sedangkan Datuk Parpatian mewariskan sistem adat Bodi Caniago yang egaliter. Dalam perjalanannya, dua sistem adat yang dikenal dengan keselarasan ini saling isi mengisi dan membentuk sistem masyarakat Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau, ada tiga pilar yang membangun dan menjadi keutuhan budaya serta adat istiadat. Mereka adalah alim ulama, cadik pandai, dan ninik mama yang dikenal dengan istilah tuku tinggo sajarangan. Ketiganya saling melengkapi dan bahu-membahu dalam posisi yang sama tingginya. Dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis dan egaliter, semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh tiga unsur itu secara mufakat. Tiga yaitu aspek kepemimpinan. Masyarakat Minangkabau memiliki filosofi bahwa pemimpin itu hanyalah ditinggikan seranting dan didahulukan serangkah. Artinya seorang pemimpin haruslah dekat dengan masyarakat yang ia pimpin, dan seorang pemimpin harus siap untuk dikritik jika ia berbuat salah. Dalam konsep seperti ini, Minangkabau tidak mengenal jenis pemimpin yang bersifat diktator dan totaliter. Selain itu, konsep budaya Minangkabau yang terdiri dari republik-republik mini di mana nagari-nagari sebagai sebuah wilayah otonom memiliki kepala-kepala kaum yang merdeka. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama serta dipandang sejajar di tengah-tengah masyarakat. Keempat yaitu aspek pendidikan. Budaya Minangkabau mendorong masyarakatnya untuk mencintai pendidikan dan ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil para pemuda Minangkabau telah dituntut untuk mencari ilmu. Filosofi Minangkabau yang mengatakan bahwa alam takambang jadi guru merupakan suatu adagium yang mengajak masyarakat Minangkabau untuk selalu menuntut ilmu. Pada masa kedatangan Islam, pemuda-pemuda Minangkabau selain dituntut untuk mempelajari adat, mereka juga ditekan untuk mempelajari ilmu agama. Hal ini mendorong setiap kaum keluarga untuk mendirikan surau sebagai lembaga pendidikan para pemuda kampung. Semangat pendidikan masyarakat Minangkabau tidak terbatas di kampung halaman saja, namun untuk mengejar pendidikan tinggi, banyak di antara mereka yang pergi merantau. Selain ke negari Belanda, Jawa juga merupakan tujuan mereka untuk bersekolah. Sekolah kedokteran Stovia di Jakarta merupakan salah satu tempat yang banyak melahirkan dokter-dokter Minang. Kelima yaitu aspek kewirausahaan atau ekonomi. Orang Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang memiliki etos kewirausahaan yang tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya perusahaan serta bisnis yang dijalankan oleh pengusaha Minangkabau di seluruh Indonesia.
Selain itu, banyak pula bisnis orang-orang Minang yang dijalankan dari Malaysia dan Singapura. Wirausaha Minangkabau telah melakukan perdagangan di Sumatera dan Selat Malaka. Sekurangnya sejak abad ke-7 hingga ke abad 18, para pedagang Minangkabau hanya terbatas berdagang emas dan rempah-rempah. Meskipun ada pula yang menjual senjata ke kerajaan Malaka, tetapi jumlahnya tidak terlalu besar. Ini jaringan perantauan Minangkabau dengan aneka jenis usahanya, merupakan salah satu bentuk kewirausahaan yang sukses di Nusantara. Mereka merupakan salah satu kelompok pengusaha yang memiliki jumlah aset cukup besar. Yang keenam yaitu aspek demokrasi. Produk budaya Minangkabau yang juga menonjol adalah sikap demokratis pada masyarakatnya. Sikap demokratis pada masyarakat Minang disebabkan karena sistem pemerintahan Minangkabau terdiri dari banyak nagari yang otonom, di mana pengambilan keputusan haruslah berdasarkan pada musyawarah mufakat. Hal ini terdapat dalam pernyataan adat yang mengatakan bahwa bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Abdurrahman Wahid dan Nurkolis Majidid pernah mengafirmasi adanya demokrasi Minang dalam budaya politik Indonesia. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ditenggarai berasal dari semangat demokrasi Minangkabau yang mana rakyat atau masyarakatnya hidup di tengah-tengah permusyawaratan yang terwakilkan. Yang ketujuh yaitu aspek harta pusaka. Dalam budaya Minangkabau terdapat dua jenis harta pusaka, yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan warisan turun-temurun dari leluhur yang dimiliki oleh suatu keluarga atau kaum. Sedangkan harta pusaka rendah merupakan hasil pencaharian seseorang yang diwariskan menurut hukum Islam. Yang kedelapan yaitu aspek agama. Masyarakat Minang saat ini merupakan pemeluk agama Islam. Jika ada masyarakat yang keluar dari agama Islam, secara langsung juga yang bersangkutan dianggap keluar dari masyarakat Minang. Dalam istilahnya disebut dibuang sepanjang adat. Yang kesembilan yaitu aspek garis keturunan. Matrilineal merupakan salah satu aspek utama dalam mengidentifikasi identitas masyarakat Minang. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan semande atau seibu, sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan nama sumando atau ipar dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga. Salah satu ciri matrilineal Minangkabau adalah garis keturunan yang ditarik berdasarkan garis ibu yang secara lebih luas kemudian membentuk kelompok kaum dan suku dan penguasa harta pusaka ada di tangan kaum ibu yang dipimpin oleh seorang wanita senior yang disebut Mundo Kandung. Aspek yang ke-10 adalah bahasa. Bahasa Minangkabau termasuk salah satu anak cabang rumpun bahasa Austronesia. Walaupun ada perbedaan pendapat mengenai hubungan bahasa Minangkabau dengan bahasa Melayu, ada yang menganggap bahwa bahasa yang dituturkan masyarakat ini sebagai bagian dari dialek Melayu, karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tuturan di dalamnya. Sementara yang lain justru beranggapan bahasa ini merupakan bahasa mandiri yang berbeda dengan Melayu, serta ada juga yang menyebut bahasa Minangkabau merupakan bahasa Proto-Melayu. Selain itu, dalam masyarakat penutur, bahasa Minang itu sendiri juga sudah terdapat berbagai macam dialek bergantung kepada daerahnya masing-masing. Aspek yang ke-11 yaitu kesenian. Masyarakat Minangkabau memiliki berbagai macam atraksi dan kesenian seperti tari-tarian yang biasa ditampilkan dalam pesta adat maupun perkawinan. Di antara tari-tarian tersebut, misalnya tari Pasambahan merupakan tarian yang dimainkan bermaksud sebagai ucapan selamat datang ataupun ungkapan rasa hormat kepada tamu istimewa yang baru saja sampai. Selanjutnya, tari piring merupakan bentuk tarian dengan gerak cepat dari para penarinya sambil memegang piring pada telapak tangan masing-masing yang diiringi dengan lagu yang dimainkan oleh talempong dan saluang. Silek atau silat Minangkabau merupakan suatu seni bela diri tradisional khas suku ini yang sudah berkembang sejak lama. Selain itu, Minangkabau juga menonjol dalam seni berkata-kata. Terdapat 3 genre seni berkata-kata yaitu Pasambahan atau persembahan, Indang, dan Salawat Dulang. Aspek yang ke-12 yaitu olahraga.
Pacuan kuda merupakan olahraga perkudaan yang telah lama ada di nagari-nagari Minang dan sampai saat ini masih diselenggarakan oleh masyarakatnya, serta menjadi perlombaan tahunan yang dilaksanakan pada kawasan yang memiliki lapangan pacuan kuda. Beberapa pertandingan tradisional lainnya yang masih dilestarikan dan menjadi hiburan bagi masyarakat Minang antara lain lomba pacu jawi atau pacu itik. Sipak rago atau nama lainnya sepak takraw adalah olahraga masyarakat tradisional Minang yang dimainkan sedikitnya 5 orang atau 4 orang. Bolanya terbuat dari anyaman rotan, bola ditendang dari setinggi pinggang sampai setinggi kepala oleh sekelompok orang yang berdiri melingkar. Aspek yang ke-13 yaitu rumah adat. Rumah adat Minangkabau disebut dengan rumah gadang, yang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam suku tersebut secara turun-temurun. Rumah adat ini dibuat berbentuk 4 persegi panjang yang dibagi atas 2 bagian muka dan belakang. Umumnya berbahan kayu dan sepintas kelihatan seperti bentuk rumah panggung dengan atap yang khas menonjol seperti tanduk kerbau yang biasa disebut gonjong. Dan dahulunya atap ini berbahan ijuk sebelum berganti dengan atap seng. Di halaman depan rumah gadang biasanya didirikan 2-6 buah rangkiang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan padi milik keluarga yang menghuni rumah gadang tersebut. Dan yang ke-14 yaitu aspek perkawinan. Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau biasa disebut beralek. Mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan, dimulai dengan meminang, menjapui marapulai atau menjemput pengantin pria sampai bersanding atau bersanding di pelaminan. Setelah meminang dan muncul kesepakatan menantau hari atau menentukan hari pernikahan, maka kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang biasa dilakukan di masjid sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan. Yang ke-15 yaitu aspek makanan atau masakan daerah. Masyarakat Minang juga dikenal akan aneka masakannya. Dengan cita rasanya yang pedas, membuat masakan ini populer di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga dapat ditemukan di hampir seluruh Nusantara. Salah satu masakan tradisional Minang yang terkenal adalah rendang, yang mendapat pengakuan dari seluruh dunia sebagai hidangan terlezat. Masakan lainnya yang khas antara lain asam padeh, soto padang, sate padang, dan dendeng balado. Masakan ini umumnya dimakan langsung dengan tangan. Masakan Minang mengandung bumbu rempah-rempah yang kaya seperti cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, dan bawang merah. Beberapa di antaranya diketahui memiliki aktivitas antimikroba yang kuat, sehingga tidak mengherankan jika ada masakan Minang yang dapat bertahan lama. Itulah aspek-aspek keminangkabauan yang terdapat pada daerah Minangkabau. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye!